Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat keamanan, dan nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Untuk santri kelas 11 MA dan 12 apa ya? Sini masih kosong nih. Sini. Banu, Dafa, Ubaid, CS dan yang lainnya. Sini. Ya, masuk. Usman, Zaki. Kasih contoh yang baik sama adik kelas antum. Nah, kan kelihatan wajah-wajah gantengnya. Andung. Masuk kosong. Husain. Aska, jangan sembunyi di balik tembok. Aska, antum terlalu besar jadi kelihatan. Nah, kan? Masih ada nggak, Ubeb? Suruh depan. Kosong, ya. Khalid. Nah, dah, insyaallah. Baik. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian, ada sedikit murojaah mengenai materi yang telah dibahas di pertemuan yang kemarin. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan dalil dari Al-Quran bahwasanya kita tidak boleh mengikuti jalan selain jalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jazakallahu khair. Siapa? Itu siapa itu, Rah? Baju putih, Rama? Samping sini antum. Hah? Ardian, fadhol Ardian, Iqra. Masya Allah, fadhol. Wala tattabi'us subul. Tolong ke belakang. Sini Ardian, masih di situ, sana tuh. Sampingnya Alizar itu. Nah, teman sekelas antum. Kan dapat hikmahnya, dapat bukunya, dapat tempat duduknya juga. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, surat apa yang dibaca oleh imam tadi di rakaat pertama dan kedua selain Al-Fatihah? Angkat tangan lah antum. Qaf dan Al-Qari'ah, Al-Qadar. Fadol. Masya Allah ya. Dah. Surat Qaf dan Al-Qadar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan
masih di pembahasan mulazamatu khasyatillahi ta'ala. Fadhal iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Qala asy-Syaikh Badr bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله بعلمك وسمتك وعملك متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح وملاك ذلك خشية الله تعالى. Jadi kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai sedikit bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mengamalkan sunnah, mensyiarkan ajaran-ajaran Islam, ya, di antaranya itu. Dan ini semua, ya, mengamalkan sunnah, mensyiarkan Islam, kemudian berakhlak yang baik, ini semua hanya akan bisa dilakukan dengan sangat mudah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan tadi. Lanjut baca. Wamilaku dzalik وملاك ذلك خشية الله تعالى ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصل العلم خشية الله تعالى. Dan itu semua, ya, kata Syekh Bakar, hanya akan bisa dilakukan jika antum memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan bisa mengamalkan sunnah dengan baik melainkan jika dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan sulit mensyiarkan Islam, memperkenalkan Islam di khalayak umum kalau dia enggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak punya rasa ingin mengagungkan Allah. Yang lebih parah itu sebagian anak muda malu jika keislamannya kelihatan. Ya. Dia malu dengan berpakaian muslim, malu dengan ciri khas seorang muslim. Ini adalah ciri bahwasanya dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala aslul ilmi khasyatullah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ikhwan, pokok inti dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana, Ustadz? Maksudnya ilmu itu kan banyak, ilmu itu luas, dan inti dari ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma orang menghafal Al-Qur'an full juz 1 sampai 30 tapi enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan orang berilmu. Percuma orang menghafal Bulughul Maram, Arba'in Nawawi, tapi hadis-hadisnya tidak bermanfaat untuk dia, dia enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia bukan orang yang berilmu. Oleh karena itu, ada salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman
wa kafa bil igtirari billahi jahlan. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu jika dia takut kepada Allah. Orang yang berilmu itu ciri khasnya takut kepada Allah. Wa kafa bil igtirari billahi jahlan. Dan cukup orang itu dikatakan sebagai orang yang bodoh kalau dia lalai dengan kenikmatan yang Allah berikan. Ya. Antum ingin menjadi orang yang berilmu, takutlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama juga mengatakan, ikhwan sekalian, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Orang yang paling mengenali Allah, dialah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang apa? Yang paling kenal sama Allah, dialah yang paling takut kepada Allah. Sekarang coba kita ngaca. Kira-kira kita sudah takut belum sama Allah? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang paling kenal sama Allah? Nanti antum coba ya, pulang ke asrama ngaca. Ini loh wajah yang selama ini kelihatannya alim, kelihatannya pinter, sok suci. Subhanallah, ternyata dosanya itu. Antum ngaca kemudian muhasabah diri coba. Kita, anak juga nanti coba. Apakah kita sudah termasuk orang yang paling tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala atau belum? Karena orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takut. Dan para ulama salaf terdahulu, ikhwan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah baca kisahnya seorang wanita kecil yang disuruh oleh ibunya untuk mencampur susu dengan air yang akan dijual. Pernah dengar? Pernah. Banyak yang sudah dengar dan mungkin ada juga yang belum. Akan Anda bawakan kisahnya. Kisah ini terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat menjadi Amirul Mukminin, pemimpin pada saat itu. Setiap malam itu beliau keliling ya, nyari warganya yang kesusahan. Jadi kalau ada ketemu di jalan ada warga yang kesusahan, ditolong sama beliau. Nah, ketika itu beliau capek keliling kan. Habis itu beliau bersender di sebuah tembok, di sebuah dinding. Kesel, capek, jalan nih Juan, pemimpin sendirian, ora karo ajudan, belusukan wengi-wengi ngolet warga yang kiranya kekurangan, mau ditolong, nggak ada kamera, nggak ada perekam, masya Allah, belusukan sing temenan. Nah ketika itu Umar radhiyallahu anhu bersender di sebuah dinding. Gak sengaja beliau mendengar sebuah percakapan antara seorang ibu dengan anak yang profesinya menjual susu laban. Ya. Maka sang ibu ini menyuruh kepada anaknya campur antara susu dengan air. Supaya apa? Ben keton akeh. Ngomongnya ta ngedol susu, jebule ora murni. Ya. Kemudian si anak perempuan ini mengatakan kepada ibunya, "La taf'ali ya ummi."
Jangan lakukan itu wahai ibuku. Lalu ibunya bertanya, 5. Loh, kenapa? Lalu si anak perempuan ini mengatakan, ama sami'ti amiral mu'minin qad nada fin nasi alla yukhallitu lil laban bil ma. Ibu, apakah kamu belum mendengar kabar dari Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau memberikan informasi, menyuruh kepada semua manusia supaya jangan mencampur susu dengan air. Apakah ibu belum mendengarnya? Kata ibunya apa? Wa aina Amirul Mukminin? Wahai putriku, mana Amirul Mukminin? Gak ada dia. Gak apa-apa, dicampur saja. Padahal beliau lagi di samping rumahnya. Antum next sing jadi pemimpin kepriye jal? Tongkatnya mungkin, oh lambene ya kowe. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padahal kan terkenal dengan tegasnya. Tapi beliau tetap dengerin aja, coba gimana gitu. Maka sang anak pun mengatakan, idza kana Amirul Mukminin la yaraki fa innallaha yaraki. Apabila Amirul Mukminin enggak melihatmu wahai ibu, tapi sadarilah wahai ibu, Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dalam riwayat lain disebutkan Tuhannya Amirul Mukminin melihatmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung terenyuh hatinya di samping rumah itu. Kemudian beliau langsung bergegas pergi. Masya Allah. Bergegas pergi pulang ke rumah. Menyuruh anaknya yang bernama siapa? Masya Allah, siapa? Siapa yang jawab tadi? Ditakoni wala menang. Asim, ya, Asim. Suruh ngapain? Nikahi putri itu. Masya Allah. Wahai nak, nikahi wanita ini yang telah begitu jujur, begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wanita yang berilmu. Jangan sampai disia-siakan. Maka Umar radhiyallahu anhu nyuruh anaknya Asim untuk menikahi si wanita tersebut. Masya Allah. Dan terjadilah pernikahan. Lahirlah putranya yang bernama siapa? Abdul Aziz bin Marwan. Dan kemudian berlangsunglah keturunan yang berikutnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, ya. Ini salah satu contoh bahwasanya orang-orang zaman dulu, mereka, ya, kebanyakan dari mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada seorang ulama yang bernama Ad-Dhahak bin Muzahim. Ad-Dhahak bin Muzahim. Dia ini terkenal, ikhwan. Kalau misalnya datang waktu sore, maka dia menangis. Kalau datang waktu sore, udah waktu maghrib, asar udah mau habis, maghrib, isya itu, maka dia terkenal sebagai orang yang suka menangis kalau sore. Nah, ada sahabatnya yang bertanya, ini kenapa kok aben sore nangis, baik? Setiap sore nangis, kenapa ini sebenarnya? Ketika ditanya seperti itu, Dhahak ini menjawab, la adri ma sa'adal yawma min amali. Aku menangis seperti ini karena aku belum tahu amalan manakah yang naik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir dengan amalannya. Amalan manakah yang naik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita. Sebagian dari kita, Masya Allah, amalannya spira ora, PD-nya luar biasa ya. Ana dan antum mungkin dalam beberapa waktu, dalam beberapa kesempatan mengalami seperti itu. Kayaknya ya amalannya enggak seberapa, enggak lah. Tapi PD-nya Masya Allah, seakan-akan kayak wis pasti keterima. Wis amalannya sepira ora, ikhlas yembuh, khusyuk yembuh, subhanallah.
Itulah perbedaan kita dengan para ulama salaf terdahulu. Ada buku bagus ikhwan, judulnya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kalau nggak salah itu sudah ada terjemahannya. Kalau secara letterlock dari judul itu adalah di manakah kita? Posisi kita itu di mana di antara ulama salaf, akhlak mereka. Jadi di situ disebutkan kisah-kisah ulama, bagaimana mereka begitu takut kepada Allah, bagaimana mereka begitu sangat menjaga amalan mereka, bagaimana mereka begitu sangat menghindari yang namanya hal-hal yang tidak bermanfaat, bagaimana cara mereka bermuamalah, bagaimana cara mereka berteman, ya. Sangat bagus sekali. Bukunya tipis, antum mungkin bisa nanti pas pulang cari buku itu. Nah, ini jadi seorang penuntut ilmu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah para ulama. Para ulama yang benar-benar ulama. Udu ulama kaleng-kaleng ya, nun sewu. Ulama yang benar-benar ulama, mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Sampai-sampai Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama lah yang mana mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, Iqra. فالزم خشية الله في السر والعلن فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم إذن فخير البرية هو العالم ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. Masya Allah. Kata-katanya sangat indah ya kawan. Balzam khasyatullah bisirri wal alan. Oleh karena itu senantiasalah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai. Fa inna khairal bariyati man yakhsyallaha ta'ala. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang takut kepada Allah. Fa inna khairal bariyah man yakhsyallah. Wa ma yakhsyahu illa alim. Nah, ini perlu digarisbawahi. Dan tidaklah seseorang itu dikatakan takut kepada Allah kecuali kalau orang itu berilmu. Idzan, jadi fa khairul bariyati huwal alim. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang berilmu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berilmu. Apa wis ngasih ngonotok? Ora, ya. Jangan diputar-putar ya. Jangan diputar-putar. Tidak sampai di situ ya, kawan. Jadi berilmu enggak cuma berilmu saja. Apa kata Syekh Bakar kemudian? Wala yaghib an balika annal alima la yu'addu aliman illa idza kana amilan. Dan jangan pernah lupa, ya, jangan sampai luput dalam benakmu. Ingat-ingat selalu bahwasanya orang yang berilmu itu tidak akan disebut sebagai orang yang berilmu kecuali jika dia telah mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang berilmu di sini bukan sembarang orang yang berilmu, tapi orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Antum kalau cari orang yang pintar itu banyak, Ikhwan. Ya, bahkan sekarang pun manusia disaingi nang robot. Ya. Antum kalau mau cari orang yang pintar itu banyak. Pintar cuma sekedar pintar. Tapi orang yang pintar ngamalkan ilmunya juga, akhlaknya baik, itu sangat sedikit sekali.
sangat sedikit sekali. Dan inilah manusia-manusia yang istimewa. Ilmunya banyak, amalnya banyak, akhlaknya luar biasa. Dan antum, kita, jadilah orang-orang yang termasuk dari mereka itu. Ya. Semoga Allah memudahkan kita supaya bisa menjadi golongan tersebut. Amin. Wala ya'malul 'alimu bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Nah, ini poinnya. Dan seorang alim, orang yang berilmu itu, ya. Dan orang yang berilmu itu tidak akan bisa mengamalkan ilmunya kecuali jika dia senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin bisa mengamalkan ilmu kita, takutlah kepada Allah, maka Allah akan memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu. Padahal wa asnadal khatib وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية برواية آباء 9 فقال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التميمي من حفظه قال سمعت أبي يقول 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 سمعت علي بن علي سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. Lanjut. وهذا اللفظ بنحوه مروي عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. Masya Allah. Di sini Syekh Bakar mengatakan wa asnadal khatibu al-Baghdadi rahimahullah bisanadin fihi latifatun isnadiyatun biriwayatin aba'in 9. Al-Khatib al-Baghdadi meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang unik. Dengan sanad yang unik. Yang mana sanad ini dinamakan dengan riwayah aba'in 9, yaitu periwayatan dari 9 bapak, dari jalur bapak dari bapakku, Masya Allah. Bapakku ngabarkan ini kepadaku, bahwasanya bapakku mendengar, bapakku gini, bapakku, Masya Allah. Jadi kang bae awit mbiyen kowe meriwayatkan sebuah asar ucapan dari sahabat. Antum bisa jadi itu, bisa coba-coba minta ke bapak antum, Pak, mbiyen mbah tahu ngewei nasihat apa ya? Oh, mbiyen mbahmu tahu nasihat kayak gini. Nah, antum inget-inget terus itu. Ya, antum inget-inget terus. Nanti antum punya anak, antum sampaikan ke anak antum, nih, bapak mau memberikan nasihat. Nasihat ini bapak dengar dari bapaknya bapak, dari mbahmu. Ingat ya, anaknya kemudian mengingat, lalu anaknya punya anak, disampaikan lagi. Nanti pas lagi kajian cerita, bapakku menceritakan padaku bahwasanya ini dari bapaknya ngasih tahu ke bapaknya. Nah ini kayak gini nih, sampai 9, ya, sampai 8 atau 9. Disebutkan di sini bahwasanya yang pertama, faqala akhbarana Abul Faraj Abdul Wahab Ibnu Abdul Aziz, telah mengabarkan kepada kami Abul Faraj Abdul Wahab bin Abdul Aziz bin Haris bin Asad bin Lais bin Sulaiman bin Aswad bin Sufyan bin Zaid bin Ukainah bin Abdullah At-Tamimi min hifdhihi. Jadi dia menceritakan sebuah riwayat min hifdhihi, dari hafalannya. Qala sami'tu abi yaqulu, aku mendengar bapakku berkata. Sami'tu abi yaqulu, aku mendengar bapakku berkata. Sami'tu abi yaqulu, 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 sami'tu Aliya ibnu Abi Thalib
Jadi bapaknya sampai riwayatnya ke orang yang pertama kali ngomong. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Dulu mereka pada saling apa namanya ya? Bangga dalam ya artian bangga yang bagus gitu ya. Yang mereka miliki simpanan adalah sanad. Bahwasanya saya punya riwayat ini jelas. Tingkatannya sampai gini jelas, bagus. Kalau zaman sekarang anak-anak sebagian dari mereka yang dibanggakan apa ikhwan? Nah gue apa jenengnya? Apa kalau levelnya naik namanya apa? Top up, mock up, pas rank apa? Push rank apa bacanya gimana? Apa rank? Nah, ya itu pada bangga-bangganya seperti itu. Kemudian levelnya sudah berapa ya? Subhanallah. Kalau dalam sepak bola ya bangga-banggaannya wis tuku pemain apa baik ya. Main bal-balan lagi berusaha transfer wis tuku pemain sama baik nyong oli kiye ki lu angel banget padahal ngolih nane larang banget pemainnya duitnya nyong urung ngasih semeno udah aku sih wis oli. Itu anak-anak zaman sekarang. Game yang mainnya mobil udah sampai mana mobilnya yang didapat nembe Skyline. Aku nembe ke Supra. Mobil Supra kan anak. Aku nembe ke Lamborghini. Wow, Lamborghini. Pada menang yang Ferrari. Bangganya gitu. Beda dengan orang-orang zaman dulu pemudanya, bangga dengan sanad, seneng ya. Nah, ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu akan terus membisik-bisiki supaya pemilik ilmu mengamalkan. Ilmu itu akan terus membisik-bisiki pemilik ilmu supaya mengamalkan ilmunya. Maksudnya gimana Ustadz? Kayak gini. Biasanya orang itu kalau dia baru belajar, maka kesan pertama yang dia dapatkan itu sangat indah, sangat mengena. Dan ilmu itu akan selalu ada di benaknya. Dan ketika ilmu itu dia dapatkan ilmu tersebut, maka akan terpikirkan, ayo amalkan ilmu yang hari ini kamu dapatkan, amalkan. Begitu. Hatafal ilmu bil amal. Fa in ajabahu wa illar tahal. Kalau misalnya si pemilik ilmu ini menjawab panggilan ilmu, ada bisikan, ayo amalkan ilmunya. Lalu dia mengamalkan, maka ilmu itu akan menetap pada dirinya. Antum nih belajar suatu pelajaran, lalu ada bisikan, ayo amalkan ilmu yang telah antum dapatkan. Maka kalau antum amalkan ilmu yang antum dapatkan barusan, maka antum akan mutqin dalam ilmu tersebut. Lah kalau enggak gimana Ustadz? Wa illar tahal. Kalau misalnya enggak diamalkan, maka ilmu itu akan pergi. Jadi antum bisa menilai diri antum, melihat bagaimana diri antum ketika bersama dengan ilmu. Apakah ilmu yang selama ini antum pelajari bisa antum amalkan atau tidak? Masih antum ingat apa enggak? Tergantung amalan antum. Kalau antum gemar mengamalkan ilmu, maka bisa jadi itulah salah satu hal yang akan membuat ilmu antum menjadi bertahan lama di dalam diri antum. Dan ingat sekali lagi, seseorang tidak akan bisa atau sangat sulit mengamalkan suatu ilmu jika dia tidak takut kepada Allah. Wa hadzal lafdzu binahwihi marwiyun an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Lafaz ini juga diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri, semoga Allah merahmatinya. Sudah masuk waktu Isya? Berapa menit? 1 menit? Nah, kita lihat dulu pertanyaannya, karena ini sudah masuk ke bab yang berikutnya. Nah, udah, ya udah, azan dulu, fadhal. Ainal muadzin? Nah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Kita baca beberapa pertanyaan yang kiranya bisa kita jawab ya. Yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz ingin bertanya, apa hukumnya bersiwak ketika puasa syukron? Boleh ya. Yang penting tidak ditelan siwaknya. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Ya, secukupnya saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah kita boleh menasihati orang tua kita jika mereka salah? Syukron. Bukan hanya boleh, wajib ya, wajib. Tapi dengan sopan santun ya. Afwan Ustaz, izin bertanya tentang referensi buku-buku kisah tentang salaf yang sudah ada terjemahannya. Syukron. Banyak ya. Di antaranya 60 biografi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tebal sekali. Itu terjemahan dari kitab Syiar min A'lamis Salaf ya. Bukan Syiar A'lamun Nubala. Kalau itu banyak banget. Ada juga Syiar A'lamun Nubala karyanya Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, tapi sangat banyak. Berjilidnya itu sangat banyak. Karena Arabnya juga sangat banyak. Apalagi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan mahal sekali. Ya kalau antum mau beli ya yang ringkas-ringkas dulu, kayak buku kisah ya. Buku kisah itu kan terjemahan. Bukan promo ya. Antum nggak paham ya udah. Sangat banyak, ikhwan. Antum bisa cari
di Google coba antum nanti searching ketika penjengukan pinjam HP orang tua, kemudian cari judul-judulnya. Di antaranya itu 60 biografi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ disebutkan kisah-kisahnya berbagai macam ulama. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Abu Dawud, semua. Ada Rukutni, ya. Disebutkan semua. Apa Ustaz? Apa hukumnya minta-minta yang berlebihan? Maksudnya setiap kita makan atau buka jajan, dia selalu minta. Mau gak dikasih, tapi kasihan. Tapi kalau dikasih ngelunjak. Syukron. Gimana ini? Dikasih aja ya. Ini tanya gitu. Hukumnya minta-minta berlebihan. Ya, di antaranya kan ancamannya orang yang minta-minta nanti di hari kiamat, dia akan dibangkitkan tanpa kulit di wajahnya. Ya kalau minta-mintanya sampai sering gitu, apa nggak malu gitu kan? Nah antum yang diminta, yang nggak usah bentak, nggak. Tuman nih, sikit wae ngisuk jaluk maning ya. Wa ammasa ila falatanhar. Kepada orang yang minta-minta jangan bentak. Kalaupun mau nolak ya antum bukanya jangan di depan dia. Kalau jaluk akeh banget gitu ya, kalau minta banyak banget antum bukanya jangan di depan dia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau nanya hukum mengejek Ustaz? Syukron. Hukum mengejek teman saja nggak boleh, apalagi Ustaz ya. Ilmu antum bisa nggak berkah. Assalamualaikum, Ustaz mau nanya bagaimana cara kita agar lebih dekat kepada Allah dan bagaimana ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah. Agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ana sendiri masih belum yakin karena ana juga belum merasa kalau ana itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin dengan beberapa cara ya, di antaranya ya senantiasa berbaik sangka kepada Allah, senantiasa beramal soleh. Jangan terlalu memikirkan dunia dengan begitu apa namanya ya, kebangetan mikir dunia ya, berlebih-lebihan dalam mikir dunia. Mungkin itu cara-caranya. Beramal soleh, ikhlas dalam ibadah, kemudian mengamalkannya sesuai sunnah. Insya Allah itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah ya, dia takut kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan kewajiban-kewajiban. Apa Ustaz, ana mau nanya, tadi kan dikatakan orang yang dikenal dengan Allah adalah orang yang paling takut. Tapi jika kita tidak melakukannya, apakah kita akan mendapatkan dosa? Ini hampir mirip sama pertanyaan ini nih. Apa hukumnya takut kepada Allah karena kebesarannya dan kekuasaannya, namun di sisi lain takut kepada setan karena melakukan dan mukanya yang serem? Memang antum pernah lihat setan? Hukum takut kepada Allah itu wajib, bukan sunnah, bukan mubah, tapi apa? Wajib. Jadi kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ayat yang berkaitan dengan itu, antum bisa buka di surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah." Sesungguhnya mereka hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kalian dengan teman-teman setianya. Jadi setan itu memiliki teman-teman dari kalangan jin maupun manusia. Kerjaannya nakut-nakuti para wali Allah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Fala takhafuhum." Kalian jangan takut kepada mereka, setan-setan itu. "Wa khafuni." Tapi kalian takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang yang
beriman. Jadi takut kepada Allah itu hukumnya wajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan mau nanya, gimana kabarnya? Syukron. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Semoga antum juga sehat ya. Keluarga antum, adik antum, kakak antum. Amin. Masya Allah. Siapa nih yang tanya? Ada maunya apa enggak ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah orang yang sudah mempunyai atau menjaga 7 keturunannya, orang tersebut akan masuk surga? Syukron. Wallahu alam. Dia masuk surga kalau dia mengamalkan agama Islam ini, amalan-amalan yang ada di dalam syariat Islam dengan ikhlas dan sesuai dengan ajaran Nabi. Kalau menjaganya dengan penjagaan yang tidak benar ya enggak surga lah. Afan Ustadz, apa hukum cukur alis? Pengen ngapa ya? Nyukur alis nggak ngapa? Pengen berutuyul? Nggak usah, Ikhwan. Afan Ustadz, apa hukum? Loh, pada baik. Copy paste, sama aja nih. Tulisannya juga sama. Siapa ini? Takut nggak kebaca ya? Assalamualaikum. Afan Ustadz mau nanya, jika kita tidak takut kepada Allah, maka ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan akan berkah? Tidaklah. Harus takut kepada Allah supaya berkah ilmunya. Dua menit lagi. Ya Allah, 3. Afan Ustadz, apa hukum cukur alis? Afan Ustadz, apa hukum cukur alis? Afan Ustadz, apa hukum cukur alis? Dapat piring gak nih? Mau kana maning ya? Afan Ustadz minta. Afan Ustadz minta pencerahannya. Ana masih susah mengamalkan sunnah. Misal, lupa baca doa masuk kamar mandi dan ingat pas udah keluar kamar mandi. Minta bimbingannya Ustaz. Syukran. Antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajab supaya Allah memudahkan antum mengamalkan sunnah. Contohnya sekarang atau nanti malam di sepertiga malam. Allahu Akbar. Afan Ustaz, apa hukum cukur alis? Sampai 4. Nek anak ping 5 tak wai apa Iwan? Dikasih apa? Piring apa? Gelas? Apa Ustaz? Afan Ustaz, ana mau nanya. Kita melakukan kunut nazilah untuk mendoakan warga Palestina, tapi jika ada orang yang ingin membantu warga Palestina namun dengan cara yang syirik, misalnya nyantet orang-orang Israel, apakah doa kita akan terhalang oleh perbuatan-perbuatan syirik tersebut, Ustaz? Atau doa kita akan tabrakan dengan hal-hal itu? Caranya juga salah ya. Wallahu alam. Ini jajal coba. Dukunnya itu kerahkan coba. Mempan apa ora? Enggak. Tapi ya janganlah. Kalau ada yang disyariatkan, kenapa cari-cari yang enggak disyariatkan? Antum jangan memakai slogan kalau ada yang susah, kenapa yang mudah? Ya, jangan seperti itu. Padahal udah waktunya salat Isya. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.